Mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Yuli? Alhamdulillah baik. Ini dengan Yuli ya. Iya Kak. Yuli kesini kalau boleh tahu dengan siapa? Naik Gojek Kak. Naik Gojek. Kalau boleh tahu dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Saya ucapkan selamat datang di ruang konseling individual ini. Yuli duduk senyaman mungkin ya, serelaks mungkin. Karena di sini di ruangan ini cuma ada kita berdua, jadi tidak ada yang mengganggu. Yang selanjutnya itu saya ucapkan terima kasih karena Yuli sudah memilih saya sebagai konselor hari ini dan menemani Yuli di proses konseling nanti. Iya Kak. Sebelumnya Yuli sudah pernah konseling dengan siapapun selain saya? Belum Kak, baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Terima kasih atas kepercayaan Yuli karena telah memilih saya sebagai konselor. Ini konselor pertama. Semoga saya bisa menjadi yang terbaik untuk Yuli di proses konseling nanti. Berarti belum pernah konseling ya? Belum Kak. Kalau begitu kita samakan dulu persepsi kita supaya nanti saya tidak mau Yuli bergantung penuh kepada saya. Karena ini proses konseling bukan cerita belaka. Dalam konseling ini namanya konseling individual. Dalam konseling individual ini ada konselor profesional yaitu saya di sini dan klien yaitu Yuli. Dalam proses konseling ini ada tujuan yang akan kita capai, bukan hanya sekedar mengentaskan masalah saja atau memecahkan masalah saja, tetapi bagaimana Yuli bisa mandiri dan mampu mengendalikan diri ya. Siapa? Jadi jangan bergantung penuh kepada saya karena kita akan bersama-sama menyelesaikan apapun nanti yang menjadi cerita atau masalah Yuli yang Yuli sampaikan. Jangan bergantung penuh kepada saya saja, tapi juga harus ada Yuli di sini yang bersamai kegiatan ini supaya lancar. Supaya Yuli nyaman dan percaya dengan saya akan menjelaskan ada beberapa azas dalam konseling ini. Jadi saya dan Yuli akan bersama-sama memegang azas ini. Siap Kak. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Saya sudah disumpah sebagai konselor akan merahasiakan apapun data atau keterangan yang Yuli sampaikan. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Saya lihat tadi Yuli sudah datang sendiri, sudah daftar sendiri, bahwa itu dinamakan sukarela. Jika Yuli sudah sukarela, maka saya pun sukarela membantu Yuli. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Tadi sudah sukarela, maka sekarang harus terbuka ya. Ceritakan apapun yang membebani Yuli hari ini. Yang keempat itu asas kekinian. Masalah yang Yuli alami hari ini, yang mengganggu hari ini, harus benar-benar diselesaikan atau dituntaskan
Maka kita selesaikan bareng-bareng hari ini supaya tidak mengganggu di kehidupan yang akan datang. Dan yang terakhir perlu Yuli ketahui adalah asas keputusan berada di tangan Yuli. Apapun keputusannya Yuli yang ambil, bukan saya. Yang menentukan Yuli, kita hanya sama-sama mencarikan jalan keluarnya saja. Iya Kak, siap. Setuju Yuli? Yuli lakukan. Jika tidak setuju, tidak usah dilakukan. Semua keputusan ada di tangan Yuli. Setuju Kak. Ada yang ingin disampaikan sejauh ini dari pengertian tadi, dari asas tadi? Sudah dipahami? Sudah Kak. Tidak Kak. Jadi kita bersama-sama Yuli, bukan saya saja tetapi Yuli juga. Baiklah, sebelum memulai konseling ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai konselingnya. Coba ceritakan kepada saya masalah apa yang sedang Yuli alami hari ini. Begini Kak, rasanya semua pelajaran menjadi lebih sulit dari waktu SMA. Tugas-tugasnya banyak dan saya juga sering bingung harus memulai dari mana. Jadi Yuli itu merasa pelajaran di SMA lebih sulit ya dibanding SMP, dan membuat Yuli itu bingung bagaimana perasaan Yuli saat menghadapi tugas-tugas tersebut. Saya merasa cemas Kak, kadang saya merasa takut tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu Karena itu saya jadi sering menunda mengerjakan tugas. Akhirnya tugas menumpuk dan saya semakin stres. Berarti kedengarannya Yuli itu merasa cemas dan tertekan dengan situasi ini. Betul begitu Yuli? Iya betul sekali. Saya juga merasa kurang percaya diri dengan kemampuan saya. Bisa jadi cemas ini atau cemas itu muncul karena Yuli itu merasa belum terbiasa dengan tugas-tugas atau belum terbiasa dengan ritme belajar di SMA. Apakah Yuli merasa ini bagian dari proses adaptasi? Mungkin Kak, tapi saya merasa sulit untuk menyesuaikan diri. Kamu bilang tadi merasa sulit menyesuaikan diri, tapi di sisi lain kamu juga berusaha untuk tetap mengikuti pelajaran. Bukankah itu menunjukkan bahwa Yuli itu sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk beradaptasi? Iya sih Kak, tapi saya tetap merasa sulit untuk mengajar pelajaran dan mengikuti teman-teman. Meskipun Yuli merasa sulit, nyatanya Yuli itu tetap mencoba dan terus mencoba. Itu adalah hal yang luar biasa untuk Yuli, karena tidak semua orang memiliki semangat seperti itu. Menurut Yuli, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menyesuaikan diri? Saya mencoba lebih banyak belajar di rumah dan bertanya ke teman-teman. Ada yang saya tidak paham. Itu usaha
Jadi meskipun Yuli merasa sulit, Yuli itu sudah mengambil langkah-langkah konkret untuk beradaptasi. Apakah Yuli menyadari bahwa ini menunjukkan bahwa Yuli itu sebenarnya memiliki prestasi besar untuk berhasil? Saya belum memikirkan dari sisi itu, Kak. Oh, belum memikirkan ya. Nah, bagaimana kalau Yuli atau bagaimana kita coba cari tahu lebih dahulu apa yang bisa membantu Yuli agar proses adaptasi ini jadi lebih baik. Misalnya itu apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan selain belajar di rumah dan bertanya kepada teman? Mari kita diam sejenak ya. Saya rasa saya memang harus berusaha lebih keras, Kak. Dari yang Yuli ceritakan, sepertinya Yuli itu ada rasa takut untuk gagal yang membuat Yuli itu enggan memulai tugas. Kadang ketakutan itu bisa membuat kita merasa lebih tertekan daripada seharusnya. Apakah kamu merasa seperti itu, Yuli? Iya, Kak, saya merasa takut kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi saya sekarang cenderung menunda. Terkadang hasil yang sempurna bukanlah tujuan utama. Yang penting adalah kemampuan kecil yang Yuli buat setiap harinya itu bisa berbuah hasil. Nah, apa Yuli merasa lebih tenang jika fokus pada progres daripada hasil akhir? Ya, Kak, jika saya fokus pada progres rasanya lebih ringan. Jadi, selain merasa cemas dan takut, Yuli juga merasa terbebani oleh ekspektasi terhadap diri sendiri. Mungkin ini yang membuat Yuli sulit memulai tugas. Jadi, apakah saya memahami perasaan ini? Iya, Kak, itu yang saya rasakan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, padahal belum apa-apa, tidak apa-apa jika kita tidak selalu sempurna. Yang penting adalah terus berusaha dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Benarkah saya akan mencoba lebih santai dan fokus pada proses? Dari yang Yuli ceritakan, itu saya mendengar bahwa Yuli itu merasa cemas dan kurang percaya diri. Tapi Yuli juga memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Apakah ada hal lain yang ingin Yuli tambahkan? Tidak, Kak, saya rasa ini sudah cukup jelas. Bisakah Kakak memberikan contoh untuk saya? Contoh ya, tentu Yuli, ada banyak siswa lain yang menghadapi hal serupa, terutama
mereka merasa sulit mengatur waktu antara belajar dan istirahat atau dengan aktivitas lainnya. Biasanya mereka itu mencoba beberapa cara untuk mengatasi hal ini. Salah satunya yang sering berhasil adalah dengan membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur. Misalnya itu menentukan jam-jam tertentu untuk belajar, lalu memberikan jeda untuk istirahat, atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dan ada juga yang mencoba belajar di tempat yang tenang agar lebih fokus. Contohnya itu di taman, di kafe, atau di tempat-tempat yang lainnya yang nyaman, atau mengubah metode belajar seperti membuat rangkuman, belajar kelompok, atau mengubah metode belajar, atau bisa menggunakan aplikasi lainnya. Beberapa dari mereka merasa lebih baik dengan cara-cara ini dan berhasil mencapai tujuan mereka. Menurut Yuli, apakah kamu ingin mencoba salah satu cara ini atau ada cara lain yang kamu pikirkan yang mungkin cocok untukmu? Ya Kak, saya pikir itu ide yang bagus. Menurut Yuli, apa yang bisa Yuli lakukan agar situasi ini, atau bagaimana mengatasi rasa cemas dan kebiasaan menunda ini? Saya pikir saya bisa mencoba membuat jadwal belajar yang lebih teratur Kak. Mungkin juga saya perlu menetapkan target kecil setiap hari. Itu ide yang bagus, Yuli. Bagaimana jika kita tetapkan atau terapkan tujuan untuk minggu ini berdasarkan jadwal tersebut? Saya setuju Kak, saya akan membuat jadwal dan mencatat progres setiap hari. Saya mendengar Yuli itu merasa lebih positif sekarang daripada yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana perasaan Yuli setelah membicarakan strategi ini? Saya setuju Kak, saya merasa lebih tenang dan siap mencoba Kak. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Yuli untuk rencana ini? Mungkin sekitar 7 Kak. Oh, 7. Bagus. Angka 7 adalah awal yang baik. Saya yakin Yuli bisa memulai langkah kecil itu, dan rasa yakin Yuli itu akan meningkat. Saya setuju Kak, saya akan mencoba melakukannya. Jadi sebagai kesempatan, mari kita coba jadwal ini dan evaluasi hasilnya di sesi berikutnya. Kamu bisa mencatat progres setiap minggu. Baik Kak, saya akan mencoba melakukannya. Baiklah, mungkin kalau seperti itu, konseling ini kakak akhiri. Mungkin untuk kedepannya, jika ada
permasalahan lain yang Yuli rasakan, Yuli bisa ceritakan kepada kakak. Silahkan datang di ruang konseling ini. Saya sangat berterima kasih kepada kakak karena sudah membantu saya. Saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama Yuli, senang bisa membantu. Ingat, ini adalah proses yang perlu waktu dan kesabaran. Jadi jangan ragu untuk kembali kepada kakak jika kamu merasa kamu itu butuh bimbingan atau butuh dukungan yang butuh dukungan tambahan. Iya kak, saya akan ingat itu. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin memberikan satu tips tambahan jika suatu saat kamu merasa cemas atau ketakutan. Cobalah untuk menarik napas dalam-dalam beberapa kali atau misalkan 30 detik atau 60 detik. Fokus pada pernapasan bisa membantu menenangkan pikiran dan membuat Yuli itu lebih siap menghadapi tugas yang ada. Baik kak, saya akan mencobanya. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada diri sendiri untuk setiap langkah kecil yang kamu capai. Sekecil apapun itu pencapaian, tetaplah pencapaian yang berharga. Terima kasih kak, saya merasa lebih positif sekarang. Saya senang mendengarnya Yuli. Ingat, Yuli tidak sendiri dan banyak orang yang siap menemani Yuli. Jadi kalau ada yang ingin kamu tanyakan sebelum kita akhiri sesi ini? Tidak kak, saya merasa cukup. Baiklah, kalau begitu mari kita akhiri sesi ini dengan terima kasih atas keterbukaan dan kepercayaan Yuli. Selamat beraktivitas dan tetap semangat ya. Terima kasih banyak kak, sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa Yuli. Semoga harimu menyenangkan. Saya permisi dulu kak. Permisi, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.